Pernah nggak sih Anda tahu ada satu kebenaran, mungkin soal kerjaan, hubungan, atau bahkan diri sendiri, yang sebenarnya jelas banget, tapi Anda malah milih buat gang liat? Rasanya nggak enak kan? Kita semua pernah kok ngalamin itu. Nah, di sini kita bakal coba bongkar bareng-bareng. Kenapa sih otak kita sering banget begitu? Nah, ini dia nih masalahnya. Kebenaran itu kadang kayak cermin yang jujurnya kebangetan. Dia nggak peduli kita maunya apa, harapannya gimana, dia cuma mantulin apa adanya. Kekurangan kita, kesalahan kita, atau kenyataan yang sebenarnya nggak pengen kita terima. Dan ngelihatnya, jujur aja deh, seringnya sakit. Dan ini nih pertanyaan utamanya. Kalau cermin itu katanya bisa bikin kita lebih paham, kenapa insting pertama kita justru buang muka? Atau malah pengen mecahin cerminnya sekalian? Ternyata jawabannya itu tersembunyi jauh di dalam cara kerja otak kita sendiri. Oke, kita mulai dari benteng pertahanan pertama kita, ego. Ini loh, bagian dari diri kita yang paling nggak suka kalau ngerasa salah, nggak mampu, atau terancam. Jadi kenyataan yang pahit itu udah kayak musuh bebuyutannya. Ini bagian yang paling unik. Penolakan ini tuh bukan sekedar nggak tahu biasa loh, justru sebaliknya. Dia sering nyamar jadi keyakinan yang super kuat. Anehnya, makin kita nggak tahu, kadang kita justru makin ngerasa paling tahu. Fenomena ini ada namanya. Yap, namanya efek Dunning-Kruger. Ini tuh jebakan psikologis yang aneh banget. Semakin sedikit yang kita tahu soal sesuatu, malah semakin kita ngerasa ahli di bidang itu. Jadi bukan cuma nggak kompeten, tapi kita juga nggak sadar kalau kita nggak kompeten. Simpelnya gini, kita bahkan nggak tahu kalau kita tuh nggak tahu. Inilah yang disebut beban ganda. Beban pertamanya, ya kita emang nggak punya kemampuannya. Beban kedua, dan ini yang jauh lebih bahaya, kita nggak sadar soal itu. Jadinya, kita kayak jalan sambil tutup mata, ngerasa hebat, nggak bisa lihat keahlian orang lain, dan sama sekali nggak sadar udah sedekat apa kita sama jurang kesalahan. Dan kutipan dari Bertrand Russell ini, wah, ngena banget sih. Jauh sebelum ada istilah Dunning-Kruger, para filsuf tuh udah ngelihat paradoks ini. Orang yang paling yakin seringnya justru yang paling nggak tahu. Sementara orang yang beneran bijaksana malah penuh sama keraguan. Tapi, Dunning-Kruger itu baru lapisan muarnya aja. Jauh di bawah itu, ada mekanisme pertahanan yang lebih dasar lagi. Semacam sistem alarm otomatis di ego kita yang tugasnya melindungi kita dari rasa cemas setiap kali ketemu fakta yang nyakitin. Dua yang paling sering muncul itu denial dan rasionalisasi. Kalau denial itu benar-benar tutup mata, tutup telinga, nolak fakta mentah-mentah. Nah, kalau rasionalisasi ini lebih cerdik. Dia nggak nolak faktanya, tapi dipelintir. Kita nyari-nyari alasan yang kedengerannya logis buat ngebelain sesuatu yang sebenarnya kita sendiri susah terima. Oke, kita udah bedah masalahnya. Sekarang, solusinya gimana? Untungnya, kita nggak perlu mulai dari nol. Para filsuf zaman dulu udah mikirin ini ribuan tahun yang lalu, dan mereka meninggalin semacam perkakas mental yang kuat banget buat kita pakai. Coba kita mulai dari Socrates. Buat dia, langkah pertama menuju pencerahan itu bukan ngumpulin jawaban. Justru sebaliknya, dengan berani ngaku, saya tidak tahu. Ini bukan tanda kelemahan loh, tapi justru titik awal dari pencarian kebenaran yang jujur. Jalan Socrates ini punya 3 langkah praktis. Pertama, kenali dirimu sendiri. Ini fondasinya. Kita harus jujur dulu sama diri sendiri, sama bias dan keterbatasan kita. Kedua, pakai dialog kritis. Tujuannya bukan buat menang debat, tapi buat ngebongkar asumsi kita sendiri biar sama-sama lebih dekat ke kebenaran. Dan yang ketiga, kejujuran intelektual. Sadar kalau belajar itu ya seumur hidup, selalu ada ruang buat salah dan belajar lagi. Socrates tadi bantu kita ngebongkar keyakinan yang salah. Tapi, gimana kalau kita nemu kebenaran yang pahit? Dan ternyata nggak bisa kita ubah. Nah, disinilah para filsuf Stoa datang dengan alat yang luar biasa praktis. Konsepnya simpel banget, tapi bisa ngubah hidup. Namanya dikotomi kendali. Ini kayak filter mental yang diajarin Epictetus. Coba deh, bagi semua hal di dunia ini ke dalam 2 kotak. Mana yang bisa kita kontrol, dan mana yang sama sekali nggak bisa. Gampangnya gini, yang benar-benar bisa kita kontrol itu cuma pikiran, opini, sama tindakan kita. Udah itu aja. Di luar itu, hampir semuanya, omongan orang, cuaca, macet di jalan, bahkan kesehatan kita, ujung-ujungnya nggak sepenuhnya di bawah kuasa kita. Dan kata para filsuf Stoa, sumber utama penderitaan kita itu ya karena kita ngotot, mau ngendaliin hal-hal yang dari awal emang di luar kendali kita. Dan kutipan dari Epictetus ini nunjukin betapa kuatnya prinsip ini. Bahkan di situasi paling ekstrem sekalipun, kematian atau pengasingan, satu hal yang gak akan pernah bisa diambil dari kita adalah kebebasan untuk milih gimana kita meresponsnya.
Inilah kemerdekaan yang sejati. Jadi, setelah kita ngebongkar pertahanan ego dan belajar dari para filsuf, kita sampai di sebuah kesimpulan yang bisa mengubah total cara kita mandang kebenaran yang nggak enak itu. Dan ini mungkin kesalahpahaman terbesarnya. Kita sering mikir kalau menerima kenyataan pahit, misalnya ngaku kita salah, atau sebuah rencana gagal total, itu tandanya kita kalah, tandanya kita nyerah. Tapi beneran gitu ya? Jawabannya jelas banget, bukan. Sama sekali bukan. Menerima kenyataan itu bukan berarti kalah, malah sebaliknya, itu satu-satunya cara kita bisa beneran tumbuh. Kalau kita terus-terusan nolak kenyataan, kita cuma bakal diam di tempat, kejebak di ilusi yang kita buat sendiri. Jadi, pada akhirnya, jadi bijaksana itu bukan soal punya semua jawaban, tapi soal punya nyali buat menghadapi jawaban yang nggak kita sukai. Karena justru di momen itulah, ego kita mundur dan diri kita yang sejati mulai maju dan bertumbuh. Saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat Anda. Cermin kebenaran mana dalam hidup Anda? Soal karir, hubungan, atau diri Anda sendiri yang selama ini sengaja Anda hindari? Dan coba deh bayangin, pertumbuhan seperti apa yang menanti di baliknya kalau Anda akhirnya punya keberanian untuk menatap cermin itu lekat-lekat.